saya yakin hampir tiap hari itu kita ada masalah. Singapura itu harga apartemen malah makin naik. Nah kenapa kok cuma di Indonesia aja gitu? Nah ini yang mungkin makanya perlu sisi pendidikan ini. Betul. Jadi sebenarnya apapun yang kita diskusikan, apapun mesti ada future. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara Sinergi. Saya dipesenin sama Pak Ismet, ya mungkin ini acara ngopi gitu ya, tapi keluarnya aqua mungkin. Jadi sesan ya Pak ya, serius tapi santai juga ya. Jadi kita narasumber juga pada santai-santai. Hari ini kita kedatangan, saya diminta sama Pak Ismet sama Bu Grace untuk menjadi moderator dalam tema Ayo Bangkitkan Apartemen ya. Jadi ini sangat menarik dari tema diskusi kita pada siang hari ini, dan pada kesempatan ini saya akan kenalkan sekali lagi para narasumber kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang pertama yang saya hormati Pak Hendro Gondokusumo selaku owner Riviland. Kita beri applause buat Pak Hendro. Kemudian ada, saya mulai dari sebelah saya dulu ya, karena paling muda nih kelihatannya sih. Mas masih muda ya. Ini mewakili Pak Rizkan dari jadi Pak An Susanto dari Adi Komuter Property ACP ya Pak ya. Oke, jadi kalau TOD ini mesti tanya sama Pak Aan nih urusannya ya. Terus di sebelah Pak Aan juga ada Pak Suteja Sidarta Darmono Pak ya dari Jababeka. Kemudian di sebelah Pak Hendro ada Pak Arvin Fibrianto Iskandar dari Gapura dan Ketua REI DKI. Pak, selamat siang Pak. Siap. Ya. Dan di paling ujung adalah Pak Albert Luhur dari Sumarekon, Eksekutif Director daripada Sumarekon. Jadi ini sebenarnya acara ini Pak Hendro saya benar-benar juga tidak tahu Pak. Jadi saya tiba-tiba nama saya sudah ada di grup Sinergi gitu menjadi moderator. Tapi yang menarik sekali ya. Jadi saya mengamati juga bahwa situasi pasar apartemen saat ini sebenarnya bagaimana sih? Kan kadang-kadang itu menjadi question buat kita semua ya. Terus apakah sedang tertidur sehingga perlu dibangkitkan? Ya jadi tadi saya dengar Bu Trace kan ada kita harus bangkitkan ya. Jadi kalau kita mau bangkitkan tuh harus bersinergi, seluruh developer harus bangkit gitu ya, mengembangkan. Jadi jangan parsial per part aja, jadi per developer. Jadi tidak ada tuh developer yang sukses hanya cuma satu developer. Kesuksesan tuh harus bersama ya. Jadi semua harus sukses. Kemudian apakah secara makroekonomi ini indikator-indikator yang ada memungkinkan untuk kita gaungkan? Ayo bangkitkan apartemen. Terima kasih Pak Indra Pak. Memang kalau kita lihat di suatu negara, properti itu adalah salah satu daya tarik untuk mengembangkan ekonomi negara tersebut. Seperti waktu tahun 80-an China mulai start, itu dia juga startnya itu dari properti. Dan sekarang waktu kita di Kadin, saya di Kadin, kita pernah studi ada 175 industri yang ikut kita. Jadi kalau propertinya mati, 175 industri ini akan ikut mati juga. Gitu. Jadi sebenarnya buat pemerintah itu sangat penting. Pemerintah kalau start kayak tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu dia mau start yang dari ekonomi yang turun, lantas dia mau mulai start, dia memberikan PPN, bebas PPN dan lain-lain ke properti. Memang itu yang paling enak. Lantas kita juga pernah studi ya. Memang di kita punya apa?
persentage kita itu kecil apa? PDB Pak. PDB itu untuk di Indonesia itu kecil. Di Singapura itu properti itu sampai 20% ke atas. Ternyata cara ngitungnya itu lain, gitu. Sebenarnya kalau semuanya dikumpulin adalah kita juga kira-kira di 13, berapa persen. Jadi sangat penting. Waktu itu kita gaungkan kepada pemerintah terus masalah-masalah ini. Kita terus sebutkan bahwa yang dianggap kecil itu cara ngitungnya. Sebab kita itu multi. Kalau kita start kontraktor kerja, industri kerja, ini semua tidak ada di bidangnya properti. Jadi saya lihat apapun yang akan terjadi, pemerintah pasti akan lebih perhatikan di properti. Kecuali kalau dia nggak tahu, sekarang dia merasa nantinya tambang sudah begitu baik tapi tambang pun kan perlu rumah juga yang tinggal. Jadi saya lihat kita ini masuk di satu bidang, sebenarnya bidang ini cukup benar gitu untuk perkembangan satu negara. Jadi saya lihat jadi pemerintah akan tetap untuk perhatikan. Ya saya setuju. Kita juga harus terus ingetin kepada pemerintah karena pemerintah punya masalah kan begitu banyak. Semuanya juga lagi minta kebijaksanaan dan lain-lain. Ini yang saya inginkan ya. Jadi kaum kita itu mesti perlu kita tetap. Kita harus saling untuk mendukung, saling untuk mendoakan proyeknya itu sukses. Yuk bisa bayangin ya, kalau sebelah saya nggak sukses, maka saya bisa sukses, nggak mungkin. Kelihatan bangunan ini di samping sana ada yang bangunannya nggak selesai. Mana sih kita? Dan saya tadi katakan properti ini kita bersaingan bukan sama sesama properti. Kita bersaingan itu dengan diri kita sendiri. Kita gimana membuat yang lebih baik. Gitu. Jadi Trias dia bisa membuat ini sampai begini sukses. Ya kita punya tim, ada konsepnya gitu. Dia melihat sekitar ini gimana. Kita tidak mau bersaing sama mereka. Tapi saya juga cerita yang seperti saya ada di Wanpak. Kita juga gagal berapa kali, tapi kita selesai dengan baik. Berapa proyek kita ada 4 proyek kita juga gagal, tapi kalian mungkin nggak tahu, tapi kita selesaikan. Saya kira gitu, kalau Mas bicara masalah, saya yakin hampir tiap hari itu kita ada masalah ini, masalah kadang-kadang masalah tanah, betul, kompleks Pak, ya, maupun kita sertifikatnya sudah dibeli double, masih bisa keluar lagi gitu. Itu masalah yang paling perlu itu, yaitu seperti jiwa besar, kita juga harus berani untuk menyelesaikan ada masalah. Betul. Kita bilang face, kita harus berani menghadapin. Suksesnya itu sukses kita itu hanya kalau kita berani untuk menghadapin. Kalau kita nggak menghadapin ya selesai. Karena itu diambil orang. Jadi harus berani nih kalau saya selesaikan ya, dihadapi selesaikan gitu ya. Tapi cari jalan keluarnya. File kita punya surat-surat juga harus disusun dengan baik. Soal properti ini lama, sering-sering kita ada beli tanah itu 20 tahun lalu, sekarang aja belum dibangun. Bisa ada kayak gitu. Iya. Jadi surat-surat ini kalau nggak kita simpan dengan baik juga problem. Properti itu very long term.
tapi potensial satu bisnis yang bagus lah harusnya, maupun gejolaknya itu tetap ada. Jadi industri properti seperti Pak Eko bilang tidak seperti industri lain ya, selalu growth ya. Kalau sini ada pasang surut ya di dalam industri properti ya. Mungkin tadi sudah dikatakan oleh Pak Ismet ya. Saya salah satu yang mungkin menggagas ide ini. Tapi sebenarnya saya nggak mendescribe diri saya ini sebagai pengembang apartemen. Walaupun ada apartemen, karena sebenarnya apa yang kita kembangkan adalah kawasan ya. Jadi sebetulnya dengan problem apartemen ini tempat saya itu sebetulnya tidak terlalu terganggu. Karena tadi seperti Pak Indra katakan punya opsi untuk masuk ke landed housing. Gitu. Dan tapi saya gemes saja Pak. Karena saya melihat ada satu kejadian yang nggak beres nih. Selama khususnya pandemi ini ya, jadi kok kayaknya apartemen ini jadi memble gitu jualan. Ya padahal di luar negeri itu saya nggak menemukan problem itu Pak. Malah naik terus kan? Malah naik terus. Di Singapura itu harga apartemen malah makin naik. Di Hong Kong, bahkan di beberapa negara lain seperti Thailand dan Australia pun juga oke. Nah kenapa kok cuma di Indonesia aja gitu? Nah ini yang mungkin makanya perlu sisi pendidikan ini. Betul. Bagaimana kalau apa sih yang terjadi sebenarnya begitu? Dan tadi kalau Pak Indra ingin menanyakan pasar di tempat kami sih sebenarnya cukup unik juga. Jadi ya mungkin banyak yang dengar ya. Kalau pernah dengar Project Mekarta, nah itu kawasan kami sebetulnya kalau mau ngomong di mana aja yang paling terimbas adalah kawasan kami. Karena letaknya itu hanya dipisahkan oleh jalan tol doang. Ya, saya ingat waktu beberapa tahun terakhir itu, waktu pertama kali luncur itu, pengembang apartemen di timur Jakarta itu tiarap semua. Nggak ada yang berani mengembangkan. Ini mungkin Bu Aan bisa cerita ya Bu ya. Dimana kita satu-satunya waktu itu maju. Nah, kita tetap go mengembangkan apartemen. Karena seperti tadi Pak Hendro katakan, nggak usah terlalu khawatir begitu. Ternyata ada pasar tetap, walaupun Mekarta itu cukup besar ya. Jadi kita pasarkan waktu itu apartemen yang kelas atas. Kalau Pak Darmono selalu bicara kalau mau dagang, itu daganglah Avanza atau daganglah Mercy. Jangan di tengah-tengah, ya kan? Nah saya ingat pesan itu. Jadi dengan murah nih, tetangga punya. Saya pengen pukul yang mahal. Sampai harganya itu per meter persegi hari ini udah 30 juta. Ya bagus. Dan habis Pak. Waktu jualan 3 bulan itu habis Pak. Berapa unit? 234 unit satu tower. Jadi ini saya cuma mau cerita ada cerita sukses juga yang dimana ternyata apartemen bisa kok tetap jualan. Makanya saya termasuk salah satu pembeli di sini di Promret Pak. Sekalian promosiin Bapak nih karena saya tahu barangnya bagus Pak. Jadi kalau ada yang mau beli teman Bapak Ibu sekalian nih, mumpung ada Pak Hendro nanti langsung. Jadi tinggal di tangan Pak Hendro, Pak Trias langsung jalanin. Ini berikut saya ke Pak Arvin nih mungkin Pak, udah pegang mic Pak. Salah nih tinggal pas di sebelah Pak Hendro gitu, kita urut aja gitu. Ya Pak Arvin juga dari Ketua REI DKI juga ya. Pak, saya juga pengen lihat Pak sudut pandang Bapak melihat nih pasar apartemen ini sekarang tuh seperti apa sih Pak? Pandangan Bapak nih apa lesu atau ya dibilang jalan yang tidak jalan, dibilang nggak jalan ya jalan, ada teman-teman yang jalannya gitu. Gimana Pak? Iya, salam sejahtera semuanya. Selamat sore Pak Hendro, mau diizin Pak Hendro. Sebetulnya pasar apartemen ini karena kita di pengembang yang membangun apartemen juga, tentunya kita selalu tetap optimis. Ya, selalu tetap optimis. Walaupun ini internal problem juga di manajemen kita yang ditanyain ini apartemen kita kok lakunya kurang gitu. Ya. Tiap hari meeting tuh di internal tuh kita juga tuh. Nah, cuman seperti yang Pak Hendro bicarakan pada waktu awal-awal
tahu juga tuh. Ya kan ini kan perubahan perilaku, bukannya zaman financial yang kemana ya, tahun 98, 2008 subprime, di mana orang masih bisa ngumpul. Masalahnya sekarang kita ngumpul pun nggak boleh, masuk kantor aja nggak boleh. Ya, gimana kita mau jualnya ini kan? Sekarang nggak boleh Pak, dikumpulin Pak Ismet. Nah, makanya itu ketemu Pak Ismet langsung kita. Jadi intinya tadi benar yang dikatakan oleh Pak Hendro, kita harus punya komitmennya ini lebih besar di development. Jadi susah nggak susah, laku nggak laku, komitmen kita ini mesti nomor satu. Kita harus selesaikan. Ya, kita harus selesaikan, kita bereskan, ya sehingga kita mengurangi komplain-komplain. Ya walaupun nggak ketemu, cuman komplain kan jalan terus, somasi jalan terus tuh kadang-kadang. Ya, jadi kita selesaikan. Ya kita selesaikan, nggak boleh ngumpul-ngumpul juga. Ya penjualan juga susah, kita tetap komitmen. Ya kita tetap komitmen, kita tetap optimis, kita memakai strategi marketing untuk jual. Yang tadinya jual mungkin 15 ya 35, ya cuma tetap jual. Ya mau ketemu aja kan perilaku berubah nih, mau ketemu aja kan susah nih sekarang. Ya apalagi mau pameran otomatis sudah nggak boleh. Ya cuman di sini kita tetap optimis, ya kita selesaikan. Setelah selesai pun untuk BAST pun problem juga tuh. Memang benar sih developer itu dari A sampai Z sih. Kita udah selesaikan nih. Quality bagus, ya service bagus. Mau serah terima aja konsumen kan mestinya enak dong. Kita serah terima kan. Diomelin juga. Kenapa mesti serah terima buru-buru? Ya kan kalau kita kan serah terima buru-buru kan. Ya mereka ada tendensi ya ada IPR mau dulu sekarang memang gitulah developer memang gitu. Jadi ya nomor satu kita komitmen, ya kita optimis ya karena ini pekerjaan kita mau nggak mau. Ya kita mesti selesaikan, kita jualan. Kalau nggak bos-bos bermarah juga kalau misalnya nggak diselesaikan. Ya jadi kita optimis lah, tetap optimis Pak ya. Soalnya gini, saya mau menggali optimisme dulu dari teman-teman yang buat gitu ya. Jadi jangan pasarnya dulu dioptimis, tapi yang buatnya harus optimis untuk membuat satu cerita yang baik sehingga optimis itu akan datang bergulir dari para konsumen. Tapi kalau kita yang buat ini nggak optimis, ya pasar nggak akan bergerak sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat sedikit banyak konsumen sekarang, saya 3 tahun ini Pak Hendro melakukan riset gitu loh. Ya banyak disuguhin konsumen itu adalah landed di suburban gitu. Jadi dimasukin ke sana gitu, tapi tidak ada yang balikin lagi nih di tengah-tengah, misalnya di Pak Teja punya di Jababeka kan, itu pusatnya banyak sekali industri. Itu semua orang perlu mobilitas kemana-mana kan. Kalau dia walking distance aja ke daerah situ kan lebih banyak gitu. Pak Albert juga banyak juga. Jadi saya lihat ini harus sama-sama optimis dulu bareng-bareng teman-teman gitu. Bisa cerita nggak pasar apartemen yang dikembangkan dari Adi Komuter Property seperti apa sih sekarang nih? Udah ada berapa banyak? Ya, terima kasih Pak Tiga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini yang paling muda mungkin saya di sini Pak. Tapi sekarang orang muda yang orang hebat gitu. Maaf Bu Teresia, Pak Hendro, Pak Dulu saya, Pak Rizkan nggak bisa hadir karena lagi ada acara. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, saya Aan Susanto, GM Marketing and Sales di Adi Komuter Property. Di sini ada senior Pak Albert, Pak Ardi, terus Pak Teja. Jadi di kita ini cukup menarik Pak. Kalau kita mau bicara tentang apartemen, kami punya 12 proyek. Kami punya 12 proyek, 1 landed house, 1 office, dan 10-nya apartemen. Jadi memang spesialisnya kami ada di apartemen Pak. Nah menariknya adalah alhamdulillah kita di tahun 2022 itu bisa menjual sekitar 1.600 Pak, 1.600 unit secara keseluruhan.
dan tentunya ini berkat juga diskusi dengan bapak-bapak semuanya, dan saya pendengar yang baik Pak. 2022 itu 1.600. Bayangkan 2022 1.600. Luar biasa ya. Ya, salah satu yang menarik adalah di tempatnya Pak Arvin, kita kan berdekatan tapi nggak berkompetisi gitu. Jadi kita sama-sama di Tebet gitu. Ternyata benar tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro bahwa kita semuanya, meskipun saya proyeknya dengan Pak Arvin itu cuma selisih 1, 2, 3, 4, cuma selisih 4 gedung, sama-sama apartemen gitu. Tapi tadi disampaikan bahwa kita memang harus saling, ya, ada diskusi dengan developer yang lainnya, terus juga melihat kondisi bukan kompetitor ya, tapi lebih ke arah teman kita di developer lain itu bagaimana cara menjualnya gitu. Makanya alhamdulillah kita yang di Tebet itu sudah sold out Pak, sudah sold out, tinggal 15 unit gitu. Nah ini menarik, kenapa? Karena saya masih ingat ketika Pak Ismet kita di Sintesis Pak, jadi tagline kita itu kan saatnya pindah ke apartemen. Jadi ini mungkin yang saat ini dan sudah beberapa waktu yang lalu saya konsisten ke arah sana Pak. Kenapa? Karena market kita semuanya ada di apartemen gitu. Nah, itu yang mendasari kita semuanya. Tapi yang pasti adalah kami di Adi Computer Property ini membawa brand namanya adalah LRT City. Nah, di dalam LRT City ini ada juga kita ada Hotel Gredika. Jadi memang kita harapannya adalah ada produk-produk kita yang memang kita jual, bukan hanya jual lepas gitu, tapi banyak beberapa investor yang tertarik untuk membeli secara bak dan juga dioperasionalkan secara hotel. Yang ingin saya sampaikan adalah di sini menarik adalah ketika kita percaya sama produk kita. Nah, di dalam kami Adi Computer Property ini kita sangat fokus terhadap konsepnya yaitu transit oriented development, karena hampir seluruh kawasan kami itu terintegrasi dengan public transportasi. Kalau yang sekarang kami punya 6 kawasan yang terintegrasi dengan LRT, dan kita tahu bahwa LRT akan operasional di 2023. Di 2023, makanya itu pembelinya, saya potong, pembelinya semua user ya? User Pak. User ya? Iya, user. Okay. Jadi ini sangat menarik nih, pembelinya tidak ada investor. Jadi kalau pasar apartemen, kalau dia user yang banyak itu pasti akan lebih cepat ya, gitu loh. Oke. Ya, jadi pada ngomong-ngomong nih 2022 1.600 unit. Gimana caranya ini lagi saya? Berapa satu apartemennya berapa harga? Harganya sekitar ada 400, 500, 600. Oke. Jadi kita memang tadi Pak terkait dengan adanya ini kita masih percaya bahwa transportasi adalah masa depan. Oke. Itu yang tagline yang sederhana tapi bagi kami itu sangat-sangat luar biasa. Itu jadi kita memang tahu bahwa hampir 60-70%-an itu kita pembelinya kan milenial Pak. Oke. Nah, milenial ini kita tahu bahwa keinginannya ternyata ngikutin produknya Indomie gitu, pengennya instan kan. Yeah. Nah, mobilitas milenial ini yang saya rasa menjadi segmen kami. Ini yang kita fokuskan ke arah sana, dan saya sepakat di dalam kompetitor itu tidak ada namanya kompetitor. Oke. Kita tidak ada kompetitor, semuanya kita punya marketnya sendiri-sendiri. Dan ketika kita bicara tentang marketnya di kami di LRT City, kita selalu campaigns, dan campaigns ini memang kita tidak bisa nunggu yang lainnya Pak. Kita tidak bisa nunggu yang lainnya, seperti halnya ketika kita mau campaigns tentang public transportasi. Nah, semuanya kita nggak bisa mengharapkan semuanya ikut ini, tetapi harapan kami dengan adanya pertemuan-pertemuan ini Pak, kita bisa kolaborasi, dan saya selaku manajemen di Adi Computer Property welcome sekali Pak buat bersinergi gitu. Dan tadi sepakat yang disampaikan oleh Pak Hendro, saya teringat Pak ketika saya baru masuk di properti sekitar 6 tahun Pak.
harapannya kita semuanya di sini bisa membangkitkan properti khususnya di apartemen. Ya tadi tagline-nya saatnya pindah ke apartemen gitu. Nah itu mungkin kita bisa campaign lagi, kita bisa bareng-bareng dan itu kita lakukan. Jadi kita dari jalur LRT Pak, kita dari jalur tagline itu bukan hak paten kan? Bukan Pak, ini malah dari sinergi Pak. Jadi kalau teman-teman developer pakai nggak apa-apa? Boleh Pak. Boleh, mau takutnya nggak boleh gitu. Itu yang menurut saya ini tadi ya, kita menangkap ini menjadi sesuatu yang bisa kita ngelola. Dan ya kalau ketika ini, karena saya lihat apalagi sekarang ini kan harga apartemen ini kan ya tadi banyak koreksi kan. Ketika ya memang ini problemnya kita sekarang, tantangan kan ketika bangun ini harga bisa nggak, karena tetangga-tetangga yang sekitar ini kan lagi koreksi. Terus kita dapat harga dari kontraktor ini tinggi-tinggi nih, ya, terus harga tanah. Nah, ini yang memang masih tantangan yang bagi kita untuk middle up ini ya. Tapi saya sih melihat perilaku middle up ini khususnya ini sangat cocok ya. Maksudnya untuk apartemen ini memang menarik gitu ya. Ya tadi banyak konsumen kalau jadi gini, yang menarik kan saya ada di project di Kelapa Gading. Apartemen di Kelapa Gading ini banyak. Dan kebetulan yang saya punya jualnya paling mahal, 33 juta sampai 35 juta. Kalau nanya agent sekitar ya, katanya paling laku yang Kensington yang saya. Karena kenapa? Ya kalau udah mau beli apartemen, maunya yang mewah langsung. Udah jangan nanggung-nanggung gitu. Karena ya memang space-nya nggak besar, tapi ya udah maunya yang bagus gitu loh. Nanggung. Dan waktu itu ya salah satu ya bos saya juga ngomong gini, kalau mau rumah yang keren tuh misalnya rumah bagus ya yang mewah itu kan sekarang kalau di selatan tuh 20, 30 M, 40 M. Tapi apartemen ya kita ngomong yang bagus 5 M itu udah dapat. Tapi kalau rumah sama apartemennya ini, kalau rumah 1 miliar ini sama apartemen 1 miliar ini masih mirip ya. Ini kita ngomong segmen ya. Maksudnya ketika saya mau dapat sesuatu yang mewah di rumah landed, sekarang itu I spend a lot of money gitu untuk si high class ini. Karena rumah di selatan Pondok Indah kan minimum di atas 15 miliar. Tapi kalau saya apartemen 5 miliar di tengah kota yang mewah ini, lifestyle-nya sama gitu. Dan it's easier to get in gitu loh. Ya, dan saya lihat perilaku ini ada gitu. Memang orang sekarang lagi apa istilahnya tadi ya, karena di bahasa Indonesia tadi jual baju, sekarang jual robot bersihin lantai ya, gitu apa yang ini. Jadi kalau toko saya ke Plaza Indonesia yang ramai yang jualan robot-robot yang bersihin rumah, saya bilang, wah ini semua orang udah perilaku berubah. Kalau bisa rumah ini nggak usah banyak orang. Nah sebetulnya ya segmen ini ya apartemen yang middle up ini. Nah ini memang satu peluang, saya kan pengen diskusi ya, gitu kan kita sama-sama melihatlah, dan kalau memang sama-sama bisa memajukan ini kan, karena menurut saya ini apartemen ini juga yang akan mulai bisa jalan adalah yang paling atas dulu ya, kecuali yang LRT ya. LRT kan memang very specific and very good in location ya, we cannot compare. Tapi kalau maksudnya secara ini ketika apartemen yang mahal ini kayak suatu tuh Pak Indra Jalan Pak Buwono dan segala ini udah mulai, efeknya ini cepat sekali yang bawah kan. Tapi kalau atas nggak jalan ya bawah itu, kecuali location ya tadi ya, menurut saya itu masih sulit sih. Ya itu sih input dari saya. Jadi perilaku market menurut saya itu yang memang yang sangat-sangat menarik, yang kita sebetulnya bisa sama-sama menggali ya. Iya, itu sih dari saya Pak Indra. Promosi-promosi itu tetap kita jalankan. Jadi kalau lihat ini kan lucu. Saya tadinya pikir orang nggak mau masuk ke apartemen karena di apartemen orangnya banyak. Tapi ini terbalik. Kalau di rumah itu pembantunya bisa ada 3 atau 4 pembantu. Malah kalau dia keluyuran terus, yang di rumah ada masalah. Jadi dia pindah ke apartemen, lantas nanti kalau pembantunya datang mau bersihin, dia keluar.
jadi malah lebih aman. Ya, kita dengarnya kan gitu, kalau apartemen nanti kan ngumpul orang banyak, tapi ternyata ada cerita lain lagi gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita diskusikan, apartemen mesti ada future-nya. Future, setuju Pak. Dan seperti kota Jakarta yang begitu padat, ya, nggak ada jalan lain selain apartemen. Menurut saya begitu. Iya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin next. Langsung Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Intinya kita harus berkolaborasi. Ya, kita sudah optimis, kita membangun, kita berkolaborasi dengan Pemprov. Ya, kebetulan kita tinggal dan hidup di Jakarta. Ya, sebetulnya Pemprov DKI ini sudah sangat support bagi teman-teman kita pengusaha yang di developer. Ya, dengan adanya Pergub 31 tahun 2022. Ya, itu untuk RDTR, tata ruang. Ya, di mana KLP-nya itu bisa maksimum sekarang 11. Ya, dulu 3, 4. Iya. Ya kan, itu juga harusnya susahnya sangat mati gitu kan. Naik 5 setengah modal. Iya. Jadi intinya berkolaborasi, ya. Kita disupport oleh Pemprov, ya, oleh pemerintah. Kita juga mengedukasi, tadi benar sekali itu Pak. Ya, kalau dari kita sih segala macam jurus penjualan itu sudah kita keluarkan, ya, untuk mengedukasi memilih apartemen, ya, baik itu ke milenial, pasangan baru menikah. Bayangkan kalau di rumah itu kira-kira mesti beli 100-200 meter. Betul. Iya, harganya pun juga nggak terjangkau kita bilangnya. Tetapi untuk apartemen, untuk startup milenial bisa 30 meter, ya, 40 meter. Ya, jadi edukasi itu benar-benar yang kita coba jalankan kepada para konsumen. Nah, setelah itu tentunya perbankan. Iya. Kita kan baru menghadapi COVID. Ya. Terus terang kita ada penjualan, ya, harus disupport oleh perbankan. KPA-KPR ini tolong jangan terlalu banyak rejectionnya. Mereka juga harus syarat-syaratnya ini, saya sering bicara sih ke perbankan, BUMN, swasta. Ada kok Pak, teman-teman perbankan. Ada ya, ada yang betul tadi dari ibu apa Bang ya? Iya. Jadi memang yang di lapangan ini, yang perbankan ini, yang kalau kita bicara milenial sekarang nggak ada pegawai tetap, kontraktan. Untuk di-approve susahnya sama mati Pak. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan perbankan, pemerintah, ayo sama-sama kita meningkatkan, kita hidup di Jakarta, metropolitan, mau nggak mau nanti semuanya pasti apartemen. Ya, lahan housing nggak ada di Jakarta, udah terlalu mahal. Ya, dari saya gitu ya. Jadi kolaborasi dengan perbankan ini juga salah satu yang perlu kita intensifkan ya untuk kebangkitan properti kita juga ini. Terima kasih Pak Arvin. Pak Teja sekarang. Arvin, mungkin kalau saya mau cerita dari sisi sekitaran Jakarta Pak, kalau boleh. Oh iya. Ada yang nyadar nggak kalau kita itu sebentar lagi tinggal di daerah mega city yang paling padat di dunia, namanya Jabodetabek. Kita akan mengalahkan Tokyo, Greater Tokyo dalam beberapa tahun ke depan. Satu. Kedua, kita ini tinggal di pulau paling padat di dunia. Ada yang sadar nggak? Ya. Jadi menurut saya solusi apartemen itu nggak hanya di Jakarta, mohon maaf Pak, ya, tapi di mana-mana. Ya, kalau di China itu karena pemerintahnya komunis, makanya diharuskan orang itu tinggal di rusun, hanya diberikan hak 70 tahun. Saya dulu tinggal di Shanghai soalnya, jadi saya tahu persis.
Bagaimana cerita, tentu ada yang tinggal di landed housing, tapi pun itu juga cuma 70 tahun juga sama. Dan itu mahal sekali untuk bisa landed housing di China ya, karena komunis juga. Jadi itu saya belajar sekali banyak betapa efektifnya kalau semuanya itu dirubah jadi rusun sebenarnya. Sayang sekali program rusun ini di Indonesia ini sangat kurang didorong oleh pemerintah. Contohnya Rusunami, tadi Pak Arvin mengatakan program perbankan untuk subsidi Rusunami itu udah hampir nggak ada, ya berat sekali itu problem, semuanya mengarah ke landed housing pula. Jadi kita belajar dari yang the best, selalu belajar dari yang the best. Kalau dari saya kan mungkin karena cycle-nya apartemen ya, kita lihat dari 2010 ini sekarang udah puluhan tahun. Ini memang kenapa apartemen ini sekarang ini agak sulit tuh karena ya tadi problem ini keluar banyak. Ya sebetulnya boleh juga kadang-kadang developer ini kurang responsible. 10 tahun kok gedungnya udah tua banget, kok kurang maintain. Nah terus kedua service charge tetap mahal tapi ini, jadi sebetulnya itu yang membuat si konsumen ini yang jadi males. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya bilang kita sendiri yang bikin. Makanya sebetulnya PR inilah kita harus beresin. Sebetulnya salah satu service charge ini bukan bangga-bangga yuk siapa lebih tinggi, tapi kalau bisa besok siapa yang lebih murah. Paling murah paling bagus. Kalau bisa di sini lebih murah dari yang istilahnya itu kan. Ya ini tantangan kan di luar negeri banyak. Karena mereka bisa kerjasama kan, menurunkan si service charge itu. Karena sekarang ini kan setiap kali kita tanya orang kenapa mau tinggal apartemen, selalu tadi 10 tahun lalu beli punya ini, sekarang problemnya keluar semua soal si service charge tadi. Kedua adalah maintenance, si gedung. 10 tahunnya gedung banyak, tapi ya banyak yang well maintain. Makanya ini adalah PR tadi Bu Tres juga cerita saya ya, ini PR yang sama-sama kita harus ini, termasuk peraturan di Pemda ini yang membuat kita ini sendiri sebagai developer itu sangat sulit, dan si penghuni ini gampang sekali menggantikan ya namanya si community management dan segala ini yang akhirnya sulit. Dan apartemen ini sekarang problem ini yang salah satu ya, mungkin yang udah punya apartemen udah jalan, sinking fund-nya, duitnya tuh banyak, semua mata hijau, pengennya ngelola, jadi ribut. Nah, ini problem-problem yang akhirnya orang lihat, masuk ke apartemen ini ribetnya di situ. Itu yang sebetulnya menurut saya itu PR yang kalau kita bisa buktiin ya, makanya tadi saya bilang apartemen mewah ini kalau kita bisa jalanin dengan baik dan membuat satu standar yang bagus, dan people trust itu, the trust is not there gitu. Sekarang ini untuk apartemen bukan semuanya ya, maksudnya banyak yang bagus, tapi ada yang begitu yang akhirnya konsumen ini masih ragunya di titik situ sih dari saya. Thank you. Sebagai pengembang apartemen juga mungkin kita mulai hari ini, sore ini, mungkin saya mengambil kesimpulan kita mengajak membuat satu campaign ya, edukasi yang baik dan terstruktur dan terinformatif, dan memang bisa juga diterima oleh seluruh kalangan yang mulai dari segmen per segmen. Jadi kalau segmennya untuk yang tadi di middle low itu perlu edukasi yang lebih intens, beda dengan apartemen yang tingkat yang lebih high end. Kalau pembeli high end tuh biasanya ngumpet Pak Hendro, bahwa apartemennya habis gitu loh, karena dia udah ngitung sendiri dan kualitasnya seperti apa. Tapi kalau yang segmen di bawah ini perlu campaign edukasi yang semua para developer ini bersatu padu ya. Jadi mungkin saya setuju nanti pada kesempatan ini akan dilanjutkan oleh Pak Ismet sama Bu Tres, adalah bisa bikin seperti kelompok kerja ya untuk membangkitkan daripada industri apartemen ini sendiri ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kuncinya daripada pengembangan apartemen adalah edukasi kepada pasar bagaimana, dan edukasi itu tidak boleh berhenti dan harus terus gitu. Jadi tidak boleh, karena sekarang ini masyarakat disuguhkan oleh launching, saya bukan anti terhadap perumahan suburban ya,
tapi memang sekarang launchingnya itu semua adalah perumahan-perumahan di pinggir kota gitu. Jadi yang di tengah kota, sekarang orang begini melihat, kalau saya lihat ambil kesimpulannya adalah orang dibilang tengah kota seperti apa sih? Saya bilang saya setuju sama Pak Teja, tidak hanya di Jakarta tengah kota, di BSD pun ada tengah kotanya. Nanti kalau udah padat semua itu ada satu tanah, pasti itu laku jadi apartemen lagi. Jadi itu akan jadi satu destinasi. Jadi kalau saya bilang city within city, jadi di dalam kota itu pasti ada kota lagi. Nah itu apartemen itu akan berkembang di situ. Kembali lagi komitmen seperti tadi Pak Hendro bilang. Jadi sekali lagi kita bersama-sama pada sore hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kita akan canangkan untuk supaya apartemen ini bisa bangkit. Karena kebutuhan deadlock tadi 12,8 juta itu sangat besar teman-teman. Ya, jadi peluang pasar itu sangat besar sekali. Ya, jadi saya nggak percaya di industri properti dibilang ada nggak yang nggak mau investasi properti? Nggak ada yang nggak mau. Orang pasti. Ya, mungkin kayak misalnya saya punya anak 2, visi saya anaknya mungkin nanti 2 orang itu saya kasih 2 rumah. Itu udah pasti pikiran orang tua. Kalau Pak Hendro mungkin ada 3 atau 4, pasti akan minimal 3 atau 4 dia udah pikirkan. Tapi yaitu investasi itu juga pasti. Ya, jadi sekali lagi juga saya kasih clue sedikit mengenai properti pada apartemen. Jangan Anda berbicara masalah investasi dari sisi keuangan, tapi harus dibuat adalah investasi dari diri orang akan tinggal di apartemen. Itu investasi apa yang didapat, bukan uangnya, tapi efisiensinya, ya, psikologisnya, kesehatannya, mobilitasnya, semua itu harus diceritakan. Nah, itu yang investasi yang lebih nilainya dibandingin Anda hitung pada sisi yieldnya, ya, keuangan, dari sisi keuangan. Mungkin dari kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Hendro untuk waktunya yang berharga ini. Pak Hendro bisa hadir di sini 3 jam, luar biasa. Kita beri apresiasi. Pak Albert terima kasih, Pak Arvin terima kasih banyak Pak, Pak Teja terima kasih, Pak An terima kasih.